Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas izin dan kuasa-Nya Allah memberikan kepada kita kesempatan serta kesehatan sehingga pertemuan pada hari ini semua insya Allah dalam keadaan sehat ya. Ya Bu. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kali ini, mungkin di sekitar adik-adik dipersiapkan dulu dengan sebaik mungkin. Mungkin masih ada sampah dan segala macam, tempat duduknya diatur dan silakan menyiapkan diri. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, pimpin doa dulu, Isman. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dan doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pada kesempatan ini mendapatkan ilmu yang barokah serta bermanfaat untuk kita. Baik adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana tata cara mematuhi aturan sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada materi KD 3.3, yakni tentang Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Baik adik-adik, Ibu akan share. Oke adik-adik, ini materi yang harus kita pelajari pada materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Adik-adik perhatikan gambar di slide. Kira-kira bagaimana tanggapan adik-adik tentang gambar ini? Oke, silakan Felmi yang angkat tangan tadi. Ya, saling berbagi, Bu. Oke. Walaupun beda agama. Ya, Isman, bagaimana tanggapan Isman? Oke, terima kasih untuk Felmi dan Fitri. Berarti dianjurkan dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 bagaimana kita menghidupkan toleransi di masyarakat atau di sekeliling kita. Oke, adik-adik, Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. 3 kelompok, yakni Quran Surah Yunus ayat 40, kelompok 1 itu, kelompok 2-nya Quran Surah Yunus ayat 41, dan kelompok 3 Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Jadi masing-masing kelompok menggunakan nama sesuai dengan Quran Surah. Jadi Quran Surah Yunus 40 dan Quran Surah Yunus 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Silakan dibentuk kelompok mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Kelompok kemarin saja, Bu. Kenapa? Kelompok yang kemarin saja, Bu, supaya tidak bikin ulang lagi kelompoknya. Oh iya, silakan yang kelompok 1 kemarin itu Quran Surah Yunus ayat 40 dan kelompok 2-nya Quran Surah Yunus 41, kelompok 3-nya Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan dibentuk kelompok.
Siap, Bu. Oke, sudah ya. Oke, Ya, Bu. silakan kerjakan berdasarkan LKPD-nya dan saya beri waktu selama 10 menit aja. Yang sudah silakan memaparkan materinya. Oke, dipersilakan aja. Oke, kelompok 1 siap. Kelompok 2-nya siap, kelompok 3 siap, silakan. Oke, kelompok Felmi silakan. Iya, terima kasih, Bu. Kalau dari kelompok kami, diskusi kami yaitu perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji tersebut juga yaitu akhlak terpuji yang seperti dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Bu. Oke, kelompok Kisman, kelompok Fitri, silahkan. Oke, terima kasih. Kelompoknya Ismail, silahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk pertemuan kali ini pada 3 kelompok yang sudah tampil. Baik, untuk kesimpulannya kira-kira pada pertemuan kali ini siapa yang bisa kasih kesimpulan? Silakan. Oke, ya bagus. Kelompok selanjutnya siapa? Ya, bagus. Terima kasih adik-adik. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah bagaimana kita hidup bertoleransi, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengimplementasikan bagaimana bertoleransi dengan sesama manusia, walaupun baik yang beda agama atau yang bukan beda agama. Jadi pada toleransi ini menjadikan moderasi agama dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk adik-adik pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita masuk pada materi berikutnya dan evaluasinya saya kirim melalui grup WA dan silakan dikirim melalui grup lagi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Sebagai kesimpulan, gitu. Jadi tidak bisa mereka yang menyimpulkan itu guru dari hasil. Kalau tidak guru kan berarti tidak diapresiasi dong hasil temuan mereka itu kan. Dan kita tidak memberikan penegasan bahwa ini Anda punya temuan yang saya simpulkan atau bisa disimpulkan seperti ini dan mungkin perlu disempurnakan. Nah, disitulah Ibu bisa menambahkan sesuatu dan bisa menjelaskan sedikit. Itu ya. Jadi kesimpulan jangan ditarik di presentasi ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Wahab. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ibu Herlina ya, Ibu Herlina. Dari saya, Ibu Herlina, coba Ibu jelaskan dulu tentang pengertian RPP. Apa itu RPP menurut Ibu? Halo, Ibu Herlina? Iya, Pak. Coba Ibu silakan dijelaskan dulu apa itu RPP menurut Ibu? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa saja muatannya di dalamnya?
satuan pendidikan, satuan mapel, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KIKD, materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah evaluasi. Oke. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator? Coba Ibu, bagaimana caranya itu? Bisa jelaskan? Bisa, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, melihat KKO-nya, jadi harus dipahami dari KKO level C1 sampai C6. Yang kedua, Terus? Yang kedua melihat KD. Kemudian KD itu menyesuaikan dengan KKO. Kemudian materi sesuai materinya. Oke, cukup. Lanjut ya. Satu lagi pertanyaan dari saya. Sebagai guru yang profesional, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di tengah-tengah peserta didik yang bersifat heterogen? Guru harus memahami keadaan siswanya di dalam kelas dulu. Berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Kemudian lanjut Bu, lanjut. Kemudian diapakan mereka? Setelah diketahui tingkat pemahamannya mereka, terus diapakan? kemudian dibagi sesuai tingkatan kelompok belajar. Kelompok belajar yang rendah, yang sedang, dan yang lebih pintar. Berarti setiap kelompok akan dibagi sesuai dengan tingkatan pengetahuan mereka, atau seperti apa pembagian kelompoknya? Yang tingkatan rendah campuran, Pak. Oke. Berarti kasbaku isi Iya. gitu ya? Kasbaku isi. Itu satu langkah yang
Yang bagi guru yang profesional harus seperti itu. Oke, terakhir dari saya, apa perbedaan antara K13 dan K22? Apa yang bisa membedakan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 adalah kurikulum yang pertama kali diterapkan di tahun 2013. Kemudian terjadi lagi perubahan revisi di tahun 2017. Kemudian terjadi perubahan lagi di tahun 2020 yang menggunakan 1 lembar RPP. Kemudian terjadi perubahan lagi menjadi kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah penggerak. Kemudian sekarang diterapkan menjadi kurikulum Merdeka di tahun 2022 sampai 2024. Perbedaannya tidak jauh berbeda dari kurikulum 13, namun yang di kurikulum 2013 kita masih mengenal namanya KIKD, tujuan pembelajaran, dan RPP. Tapi kalau di kurikulum Merdeka kita lebih mengenal namanya modul ajar, capaian pembelajaran, ATP, dan asesmen. Oke. Oke, terima kasih Ibu Herlina. Ibu Herlina mungkin. Sorry Pak, ulang. Oke, bisa diulangi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Sampai ayat berapa dulu? 5. Oh, sudah. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Mantap, luar biasa. Ya, Baik, kita langsung ke Pak Ilham. oh, sudah. Pak Ilham ya? Halo Pak Ilham. Iya Pak, iya. Oke. Pak Ilham, silakan dibaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat
3 sampai 6. Masya Allah, panjang ini. Ayat 3 sampai 6. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibuka kameranya, Pak, kamera. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak Ilham. Kameranya dibuka. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada sesi berikut, tulis Quran ya, dengan tidak melihat tulisan. Jadi Bapak Ibu akan jujur saja dulu ya. Nanti kita lihat pekerjaannya seperti apa. Bapak Ibu bisa sorong sekitar 2 meter dari kamera supaya kami lihat secara langsung Bapak Ibu sedang menulis. Ya, itu seperti Pak Kisman. Semuanya dihidupkan kameranya. Oke, siap ya. Spidolnya sudah ada, kertas HP-nya sudah ada. Pakai pulpen boleh, Pak? Boleh, yang penting jelas. Jadi Iya, Pak. ini ayat cuman 2 kali saya baca. Bapak Ibu silakan dengarkan baik-baik tentang sakalnya, makhraj hurufnya. Ya, jadi cuma 2 kali saya baca. Jadi di sini juga kita akan lihat pendengaran Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita guru profesional kemudian agak sedikit pendengaran kan. Jadi tergantung ya, apa yang dibacakan itu yang akan ditulis. Tentunya pastikan dulu jaringan suara saya kedengaran jelas di sana ya. Jelas, Pak. Oke, mulai. Jadi ayatnya cuma 2 kali saya baca. Soalnya adalah wa ta'adzana Oke. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekali lagi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana la in syakartum
Lain syakartum la ajidannakum. La aji dan kum. Yang sudah jangan dulu diangkat. Yang sudah jangan dulu diangkat. Nanti sekalian mengangkat. Tidak terdengar jelas yang terakhir, Pak. Satu kali, Pak. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in kafartum wa in Lengkap dengan sakalnya ya. Lengkap dengan sakal, dengan barisnya. Sampai pada baris terakhir juga lengkap. wala la in kafartum. Berapa lu tadi? Inna adzabi lasyadid. Baik, sudah selesai semuanya? Wa Oke, nanti diambil video ini dimasukkan ini dalam video. Oh, Oke. direkam. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Waktu kita rekamannya diambil. Setelah itu Bapak Ibu kirim di grup ya hasilnya. Di foto dikirim di grup. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertemuan kita hari ini. Ya, Pak Dokter mungkin Bapak Ibu silakan konsentrasi untuk tugas semuanya. Kami mulai memeriksanya ini mungkin habis maghrib. Jadi Bapak Ibu kerja ekstra sebentar ini untuk mengedit videonya ya. Oke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.